Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Nusiti ya. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 5 mengenai cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran 4, 5, dan 6. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak silahkan disiapkan buku paket pulpenanya, dibuka halaman 14. Halaman 14 yaitu itu mengenai kata-kata khusus tentang keadaan cuaca, di mana informasi dapat kita tuliskan dalam bentuk teks dengan tema tertentu. Nah, setiap tema yang kita tuliskan informasinya pasti memiliki kata khusus. Kata khusus merupakan istilah yang maknanya berkaitan erat dengan tema dan informasi dalam teks. Nah, kata-kata khusus tentang keadaan cuaca misalnya berawan, hujan, cerah, berangin, sejuk, suhu, dan kelembapan. Selanjutnya, muatan PPKN yaitu halaman 15, bersatu dalam keberagaman. Nah, keberagaman suku bangsa, bahasa daerah, makanan khas, lagu daerah, dan tarian daerah merupakan contoh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita harus bersyukur pada Tuhan atas keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia. Kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Nah, di sini kata-kata khusus yang telah kita baca di halaman 17 mengenai cuaca panas. Nah, di situ kita mendapatkan kata-kata khusus di situ yaitu musim kemarau, yang artinya ini anak-anak bisa dituliskan di buku catatan tentang kata-kata khusus mengenai cuaca. Musim kemarau artinya musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Pancaroba yang artinya masa peralihan antara dua musim utama di daerah iklim muson, yaitu angin musim penghujan dan musim kemarau. Angin yang artinya gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Dehidrasi artinya kehilangan cairan tubuh. Langit artinya ruang luas yang terbentang di atas bumi, tepatnya tempat beredarnya bulan, bintang, matahari, dan planet. Awan artinya kelompok butiran es, air, atau kedua-duanya yang tampak mengelompok di atmosfer. Oke, nanti anak-anak ini bisa dicatat di buku catatannya ya. Selanjutnya, bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. Berikut perwujudan rasa bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama, tidak malu menampilkan ciri khas asing masing-masing daerah. Ya, tidak malu menampilkan ciri khas masing-masing ya, maaf di situ salah ketik. Jadi tidak malu menampilkan ciri khas masing-masing daerah. Misalnya tarian, pakaian adat, makanan khas, dan lain-lain. 2. Mempelajari budaya dan ciri khas daerah lain. 3. Menghargai keberagaman yang ada. Dan yang keempat, turut menjaga kelestarian dari ciri khas daerah Indonesia. Selanjutnya, membandingkan pecahan. Perhatikan kedua gambar berikut. Di situ ada dua gambar, yaitu gambar pizza.
Yang sebelah kiri, sebuah pizza dipotong menjadi 3 bagian sehingga nilainya 1/3. Yang di sebelah kanan, satu buah pizza dipotong menjadi 4 sehingga bernilai 1/4. Tuh, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Kue di samping atau pizza di samping dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Nah, Jonas mengambil 2 potong atau 2/10 bagian. Sedangkan Benny mengambil 3 potong atau 3/10 bagian. Itu ya, jadi siapa yang mengambil lebih banyak atau lebih besar? 3 potong lebih banyak dari 2 potong. Jadi 3/10 lebih dari 2/10. Oke, selanjutnya melestarikan budaya bangsa. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Budaya-budaya daerah yang sangat beragam merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, kita wajib melestarikannya. Kegiatan gelar budaya di sekolah perlu digiatkan supaya untuk ikut melestarikan budaya daerah. Kegiatan melestarikan budaya daerah tidak harus dalam lingkungan yang besar. Kita bisa mulai dari lingkungan yang kecil, misalnya kegiatan lomba menyanyi lagu daerah di kelas. Oke, selanjutnya menyelesaikan soal cerita pecahan. Tentunya kalian sudah mengenal bilangan pecahan. Yuk ingat kembali, pecahan dituliskan dalam bentuk pembilang per penyebut. Misalnya 1/2, 1/3, 1/4 atau 1/5. 1/5, 1 disebut pembilang, 5 disebut dengan penyebut. Pecahan dapat menggambarkan besar bagian benda dari satu benda utuh. Oke, selanjutnya di halaman 22. Nah, perhatikan contoh berikut. Sebuah pizza pada gambar di samping, ini kue dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Besar setiap potongan 1/5 atau 1/5 bagian. Jika diambil 2 potong, maka besar kue yang diambil 2/5 atau 2/5 bagian dari satu pizza. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Dan untuk latihan di rumah, Kamis 14 Januari 2021. Untuk latihan, kerjakan halaman 25 muatan bahasa Indonesia di kertas pertengahan pada buku tulis, atau di kertasnya disobek yang pertengahan itu, atau folio atau kertas folio. Tuliskan tanggal, nama, kelas, dan halaman yang dikerjakan. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.